Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Kita selalu sehat walafiat. Mudah-mudahan yang sedang sakit diberikan keringanan dan segera sembuh. Dan kita bisa melaksanakan pembelajaran dengan sebaik-baiknya. Saat ini kita sampai pada tema 4, subtema 2, pembelajaran yang kedua. Mari kita pelajari bersama-sama. Perhatikan gambar. Ayo mengamati. Amati gambar keadaan sekolah di atas. Ya, diperhatikan ya. Ada taman, kemudian ada yang menyirami, ada yang menyiangi, membersihkan daun-daunnya ya, yang sudah kering dicabut, atau ada juga yang menanam. Ya. Apa yang kamu lihat pada gambar? Bagaimana dengan tamannya? Ya. Mengapa dapat seperti itu? Siapa yang membuat keadaan taman sekolah seperti itu? Bagaimana mereka melakukannya? Ya, ini pertanyaan-pertanyaan yang harus dijawab ya. Apa yang kamu lihat pada gambar ya? Bagaimana dengan tamannya? Ya, tamannya rapi. Mengapa dapat seperti itu? Ya, karena disiram, dibersihkan, ditata. Siapa yang membuat keadaan taman sekolah seperti itu? Ya, warga sekolah terutama ya. Ini anak-anak yang berupaya untuk selalu menjaga, dibantu dengan Bapak Ibu guru dan karyawan. Bagaimana mereka melakukannya? Ya, dilakukan dengan sungguh-sungguh, ya, rutin setiap hari dengan cara piket digilir mungkin ya, sehingga bisa dikerjakan bersama. Ya, kita lanjut. Diskusikanlah dengan teman-temanmu. Sampaikan hasil diskusimu di depan kelas. Kelompokkan hasil diskusimu menjadi kewajiban dan hak. Ya, kewajiban dan hak di sekolah. Ini kalian cermati, kewajiban di sekolah apa saja, haknya apa saja. Ya, misalnya kewajibannya merawat, membersihkan taman, ya, haknya mendapatkan suasana udara sejuk, taman yang rapi, indah, enak dipandang ya. Misalnya hanya, kemudian apalagi kewajibannya membersihkan kelas ya bersama-sama. Kemudian haknya apa? Hanya bisa belajar di dalam kelas yang bersih, yang rapi ya, yang nyaman untuk belajar misalnya haknya. Dan seterusnya kalian kerjakan. Ayo menulis. Apakah perbedaan sekolahmu dengan sekolah pada gambar? Ya. Apa yang sudah kamu lakukan untuk sekolahmu? Ya, ini pertanyaan besar ini ya. Jadi pada gambar ditunjukkan sekolah yang bagus, yang rapi. Apakah sekolahmu juga bagus dan rapi, bersih? Ya. Apa yang sudah kamu lakukan untuk sekolahmu? Ya. Apakah kamu menjaga kebersihannya, ikut memeliharanya, atau justru sebaliknya, beli makanan, kemudian bungkusnya sembarang dibuang kemana saja sehingga kotor, tidak tertata ya, tamannya rusak dan sebagainya. Nah ini perlu kalian renungkan. Ceritakan taman sekolahmu, ceritakan juga apa yang sudah kamu lakukan agar taman sekolahmu indah. Ya, tulislah ceritamu di buku tulismu. Ya. Kita lanjut. Ayo membaca. Bagaimana keadaan sekolahmu saat ini? Apakah yang kamu inginkan? Apa yang harus kamu lakukan? Sekolah yang indah dan rapi. Setiap siswa wajib menjaga sekolahnya agar indah dan rapi. Di dalamnya ada banyak pohon yang terawat. Pohon-pohon membuat udara segar dan sejuk. Sekolah yang indah dan rapi membuat siswa semangat belajar. Akan tetapi,
Banyak sekolah yang belum indah dan rapi. Semua siswa harus bekerja sama agar sekolahnya indah dan rapi. Pohon-pohon yang ada harus dirawat bersama. Siswa harus dapat membuat taman kelas. Kelas juga harus bersih dan rapi. Meja guru harus tertata rapi. Papan tulis harus selalu bersih. Kursi-kursi dan meja juga tidak boleh ada coretan. Perhatikan, sebegitu rapinya ya. Amati kembali teks sekolah yang indah dan rapi. Bacakan kalimat-kalimat saran yang kamu temukan. Sampaikan dengan suara nyaring ya. Bisa kalian garis bawah kalimat saran yang ada di bacaan di teks sekolah yang indah dan rapi di atas ya. Ayo mencoba. Aku wajib menjaga sekolahku agar indah dan rapi. Aku tidak dapat berpangku tangan. Apa yang sebaiknya kulakukan? Tuliskan saranmu di bawah ini. Ya, kalian tinggal menuliskan aja. Ya, aku wajib menjaga sekolahku agar indah dan rapi. Ya, ini sarannya apa? Biar sekolah kita, sekolah kalian indah dan rapi. Sarannya apa? Silakan. 1, 2, 3, 4, 5. Menjaga keindahan dan kerapian sekolah adalah kewajiban setiap anak. Hak apa yang kamu dapatkan dari kewajiban itu? Ya, misalnya kewajibannya membersihkan kelas, merapikan kelas, haknya ya dapat belajar di dalam kelas yang bersih dan rapi sehingga nyaman. Ya, misalnya haknya begitu. Ya, di sini bisa dituliskan yang wajib dilakukan, hak yang kudapatkan, menyiram tanaman di depan kelas, maka hak yang didapatkan merasa nyaman, udara segar, ya, dan senang memandang taman yang indah, misalnya ya, senang punya taman indah, ya, ini hak dan kewajiban. Yang wajib kulakukan, menyapu dan membersihkan meja kursi yang berdebu, ya, haknya ya bisa duduk di meja kursi yang bersih dan di kelas yang tidak ada sampahnya atau yang bersih ya, dan seterusnya ini diisi. Ayo berlatih. Amati jawabanmu di atas. Kapan kamu melakukan kegiatan tersebut? Apakah kegiatan itu membuatmu sehat? Ya, kapan melakukan itu? Ya, pagi hari, siang hari, sore hari. Apakah menjadikan sehat? Ya, tentu dengan bergerak, dengan melakukan sesuatu, maka badan kita menjadi sehat karena pekerjaan itu seperti berolahraga ya, menggerakkan badan ya. Jelaskan satu kegiatan yang dapat membuatmu sehat. Lakukanlah dengan percaya diri ya. Perhatikan gambar di sini, ada beberapa gambar. Ini gambar apa? Ya. Anak-anak membersihkan kelas. Ini juga sehat gerakannya, membersihkan papan tulis dan sebagainya. Ini juga sehat ketika harus mengangkat tembor tempat air untuk menyiram tanaman ya, meskipun agak berat gerakannya, jalan kemudian menyiram, itu kan gerakan-gerakan yang menyehatkan. Ini juga menanam ya, kemudian ini juga ya, ini olahraga, ini ya, ini semua gerakan-gerakan yang sebenarnya tanpa disengaja akan menyehatkan badan kita ya, daripada diam saja tidak ada gerakan. Ayo bercerita. Kamu pasti pernah melakukan kegiatan saat waktu luang, misalnya saat sekolah